Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan secara sederhana yang akan menggunakan statement if then. Apa sih statement if then itu? If then adalah pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan suatu tindakan yang akan diambil yang sesuai dengan kondisi yang akan terjadi. Simpelnya tuh cara buat kita nentuin sesuatu gitu. Apakah kita harus melakukannya atau tidak? Contohnya nih, if something is hot, jika ada sesuatu yang panas, then don't touch it. Maka jangan disentuh. Nah, itu untuk contohnya ya. Untuk selanjutnya, kita akan masukkan statement if then ini ke dalam Scratch. Stay tune ya. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu contohnya. Jika kalian mau lihat, nanti saya kasih ya contohnya, contoh projectnya. Ada materinya, saya nanti kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal codingannya. Nah, di sini kita pakai dua sprite. Ada ini yang Gualia sama soccer ball. Ini bolanya sama sesuatu yang nangkapnya gitulah. Nah, kita jelasin ininya dulu ya. Nah, di programnya biasa nih, program awal ketika bendera ini diklik, nah ngapain gitu. Nah, kita awal-awal kita set size-nya dulu, karena ini size-nya 50, asalnya tuh size-nya 100, kita set size-nya biar 50 aja biar gak kegedean. Lalu kita set rotation-nya. Jadi ketika kita klik nih D ke kanan, dia gak bakal kebalik gitu sprite-nya. Lalu kita ngeset lokasi awalnya, X-nya di 0, Y-nya minus 17 nih ya. Nah, ini posisi awalnya nih. X-nya di 0, Y-nya di min 17. Lalu kita masuk ke ini, perulangannya atau loops, forever loops. Kita pakai forever loops di sini. Di dalamnya kita pakai logika if. Nah, di sini saya jelasinnya dikit-dikit. If jika KD ditekan atau ya kita tekan D, maka kita melakukan apa gitu di dalamnya. Nah, di sini saya set point direction, dia mengarah ke kanan. Jadi ketika tombol D-nya ditekan, kita arahin sprite-nya ke arah kanan dan bergerak 10, gerakannya 10 gitu. Coba ya, kita coba dulu D-nya kita tekan. Kita satu programnya. Nah, ini kita tekan nih. Dia bergerak point direction-nya ke kanan. Kita set ke kanan dan move-nya 10. Ini kita bebas mau ubah berapa aja, tapi saya pakai 10 di sini. Nah, satu lagi, ketika logika if, ketika kita tekan A nih, maka kita melakukan apa nih? Kita ngeset biar sprite ini tuh mengarah ke arah kiri. Nih, yang ini. Kita arahin dia ke kiri gitu. Dan juga arah nih, biar dia bergerak ke kiri, move, kita pakai move. Nah, di dalam sprite goal ini cuma sprite yang ini codingannya cuma segini nih kodenya. Coba ya, nih saya tekan tombol D nya, tombol D nya kita tekan nih, dia ke kanan. Tombol A nya kita tekan, dia ke kiri nih. Nah, saya juga bakal jelasin nih buat apa nih ngeset X di awal nih sama Y nya. Buat apa sih ini ngeset X di 0, Y nya di minus 17, buat apa gitu. Nah, kalau kita gak pakai nih, kita simpen dulu, sambungin forever-nya ke atas nih. Ini posisi awalnya di sini ya, kita set sini aja, dia di kiri nih. Kita klik nih, kita mulai
Nah dia ngesetnya tuh di sini, karena kita nggak ngeset x-nya di mana, y-nya di mana. Jadi dimulainya tuh di pinggir gitu, kipernya tuh di pinggir aja gitu. Jadi ini nih gunanya ini tuh buat ngeset posisi awal dia. Posisi awalnya di x, x-nya di 0, y-nya di minus 17. Tuh salah satu fungsinya. Nih, ini kan saya arah nih ke sini aja nih. Kipernya kita simpan di sini aja. Ketika benderanya kita klik, nah dia ngeset posisinya, x-nya di 0, y-nya di minus 17. Lalu kita masuk ke kode bolanya. Ini kita gak pakai, nah ini kodenya. Kita gak pakai skor, maaf. Nah ini kodenya. Kita mulai dari yang atas dulu, yang bawah dulu. Ini ketika icon bendera ini diklik, nah kita ngeset dulu size-nya ke 75. Soalnya tadi kebesaran juga bolanya. Kita set size bolanya ke 75. Terus kita ngeset bolanya x-nya ke 0, y-nya ke minus 130. Di mana nih? Kita sini dulu, bebas arah mana. Kita klik, coba. Nah, ini posisinya di sini. Posisi awalnya di sini. X-nya 0, y-nya minus 130. Lalu kita masuk ke forever loops-nya. Di dalam forever loops kita masukin ini, go to x mouse x. Jadi x-nya tuh berdasarkan mouse kita gitu. X kan dari ini horizontal nih, horizontal. Nah, kita ngeset bolanya tuh diarahinnya tuh sama mouse gitu. Sedangkan y-nya kita udah patok di minus 133. Nah, ini minus 133. Coba ya kita masukin. Kita klik. Nah, jadi kayak gini. X-nya ngikutin mouse kita, y-nya tetap di minus 133. Kita dapetin dari mana ini? Nih. Nah, ada mouse X, ada mouse Y. Ini kalau kita masukin, nih. Nah, kita bisa arahin y-nya juga. Nah, kita bisa arahin. Tapi kita cuma pakai mouse X aja ya. Y-nya kita nggak pakai. Nah, oke lanjut. Nah, ini kita pakai logika if lagi. Nah, sekarang kita masuk ke logika if-nya lagi. If jika mouse down, nih maksudnya tuh ketika mouse-nya kita klik. Nah, kita asalnya dari sini nih. Ini. Nih, ketika mouse diklik, maka posisi bola akan meluncur setengah detik ke arah X-nya. Kita pick random nih, kita ambil aja X-nya asal gitu, di mana kita asal nih X-nya tentunya harus sesuai dengan besar gawang nih. Kita X-nya kita ambil minus 80 nih, ini minus 80. Jadi ketika kita set X-nya, ya ketika nembak bolanya nggak bakal keluar ke sini, tetap masuk ke arah gawang nih. Minus 80 ya, kita setnya 80. Sama sebelahnya lagi X-nya saya set ke 80. Y-nya ketiga posisinya ya, Y-nya kita ubah ketiga nih posisi. Nah, di sini jadi ketika mouse ditekan, nah bola akan meluncur, Y-nya bakal random nih kemana aja gitu, di antara minus 80 sampai 80. Nah, Y-nya tetap di minus 3 nih, di sini, daerah sini pokoknya. Nah, setelah itu ini yang pertama ya, kita pengen buat dia nih kipernya berjalan. Ketika bolanya kena kiper, nah kita pengen dia tuh mantulin bolanya gitu. Kita pakai logika if juga. Nah, jadi if tuh kepake banget logikanya. Nih, kita mulai di ketika ya ini paling dasar ya. Ketika bendera diklik, kita pakai forever. Kenapa Kang pakai forever? Nah, nanti kita jelasin ya. Kita simpen di luar dulu. Nah, if touching goal, nah ini if kena ini nih
kalau kalian nyarinya susah, ini lihat warnanya aja. If touching, ini kiper kena. Jadi kalau bola ini nih, bola sprite kan kita ngodingnya di kode bola. Ketika kena ini penjaga gawangnya, maka kita melakukan apa gitu. Nah, kita meluncurin bolanya selama 1 detik. Nah, kita sama X nya kita pick random. Ketika kena ini, kita meluncurin, X nya pick random, mana aja gitu X nya. Y nya kita set ke minus 133 nih. Kita coba, kita klik ya. Nah, klik lagi, klik ini, kita kenain dulu. Nah, ini bakal ke pick random. Randomnya tuh minus 100, di antara minus 100 sama ini harusnya 100 ya. Pick random minus 100 atau sampai ke 100. Kita masuk ke logika if yang kedua. Nah, kita ambil jika posisi Y nih, posisi Y lebih dari minus 2. Nah, kan tadi kita ngeset bolanya di 3 kan, nih yang ini kita ngeluncurin bolanya sampai Y nya ke 3 kan. Nah, ke 3 kan, sampai ke 3. Nah, jika posisi Y nya lebih dari minus 2, posisi Y nya lebih dari minus 2, yang ini lebih dari minus 2, maka kita masukin sebuah kata goal gitu selama 0,5 detik. Jadi ketika Y nya kurang dari lebih dari minus 2, nah ini kan Y nya, ya bolanya masih di minus 23. Kita coba lebih dari minus 2 ya. Nah, ini 4 kan lebih dari minus 2. Nah, kita katakan dia bolanya udah masuk gitu. Nah, goal selama setengah detik. Bebas ini beberapa detik biar kelihatan. Kita coba 1 detik ya. Nah, goal gitu. Nah, sekarang ini gunanya forever buat apa gitu. Nah, kita coba aja ya, mulai programnya. Kita klik. Nah, kita coba tenang bolanya. Nih. Ini kenapa kok kayak gini, Kang? Nah, ini udah kena ininya. Coba kita kenain. Nah, udah kena tapi tembus gitu. Kenapa gitu? Karena kita agak masukin forever di sini. Jadi ketika bisa jelasin di sini ya, ketika icon bendera yang diklik, maka jika bolanya kena ini, maka kita bakal ngelakuin ini di dalamnya. Dan juga sama, jika Y nya lebih dari minus 2, maka kita katakan bolanya udah masuk gitu. Nah, ketika kita klik tuh, bolanya kan masih di sini. Bolanya belum masuk ke minus 2, bolanya belum berubah ke minus 2. Sama bolanya juga belum nyentuh ini. Jadi kita pakai forever buat dia kapan aja gitu bolanya nyentuh ini. Jadi kapanpun gitu bolanya nyentuh ini dan bolanya lebih dari minus 2. Nah, baru kita ngelakuin di dalamnya. Kita pantulin bolanya. Kita katakan bolanya sudah masuk gitu. Jadi gunanya forever itu gitu. Nah, ini programnya sudah selesai nih. Kita boleh coba ya. Kita bisa untuk 2 player ya. Satunya buat penjaga gawang, satunya buat ini yang nendang, yang pegang mouse. Satu orang pegang mouse, satunya lagi pencetin nih huruf A sama D, kanan kiri. Kita klik kiri nih mouse-nya. Ketika mouse ditekan kan, maka bolanya akan meluncur. Nih, kita tekan. Nah, kita halangin nih. Tuh playernya kita ngehalangin. Tuh. Ini kalau nggak dihalangin, dia masuk. Nah, bakal keluar gol nih. Bolanya udah masuk nih. Nah, gitu. Ronaldinho sukses. Nah, ini dia programnya ya.
cukup sampai sekian. Ini dia programnya. Programnya sudah selesai. Silahkan kalian coba di rumah. Terima kasih.